Halo teman-teman, sini saya bersama Romo Yogi. Dan dalam rangka Minggu Panggilan ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada beliau dengan harapan mungkin kisahnya dapat menarik teman-teman untuk terpanggil untuk melayani Tuhan. Seperti itu. Jadi, gimana, Romo, saya beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, dalam hidup Romo ini, itu pada titik apa ketika Romo merasakan, oh saya kayaknya ada panggilan seperti itu? Iya, kisahnya itu lucu ya. Pertama itu berawal dari buah jeruk sangkis ya. Bawa jeruk sangkis. Iya, waktu Romo TK ya, Romo Oke. itu hanya bisa melihat di buku pelajaran TK itu ya, buah sangkis yang sangat besar. Dan Romo tuh pingin makan buah sangkis itu. Tapi karena Romo tuh tinggal di kota kecil, tidak ada buah sangkis itu. Oh, tidak ada ya? Nah, kebetulan omnya Romo itu adalah seorang Romo juga, ya. Dan setiap kali berkunjung ke rumah Romo, dia selalu membawa buah-buahan, termasuk Jeruk sangkis jeruk ini. sangkis. Lalu Romo berpikir, oh, kalau jadi Romo itu bisa makan jeruk sangkis Jadi sepuasnya. hubungannya kayak Romo sama jeruk sangkis tuh bersatu gitu ya? Iya, Oke, oke. karena dia yang membawa itu. Lalu yang kedua, ya Romo aktif di kegiatan misdinar ya. Dan kalau misdinar itu kan selalu di dekatnya Romo. Ya, Romo betul. jadi wah enak jadi Romo itu. Lalu yang paling mengesan adalah ketika Romo sering diajak berkunjung ke stasi. Stasi itu adalah tempat-tempat pelayanan atau kapel-kapel yang ada di daerah-daerah. Oh, iya, iya. Nah, untuk mencapai ke daerah itu, kadang-kadang kita harus melewati jalan yang jelek ya, jalan yang berlumpur, mobilnya sampai ke pater gitu ya, lalu lewati kebun tebu. Tapi itu kok kayak petualangan yang sangat membahagiakan gitu ya, sebagai Oh, anak-anak remaja Romo gitu belajar ya. sebagai petualangan ya? Oh iya, jadi aku besok mau jadi seperti Romo. Nah, Oh, lalu oke. Romo masuk seminari, dan pada akhirnya dalam proses pendidikan menjadi seorang imam, Romo semakin dimurnikan bahwa panggilan Romo adalah untuk melayani umat. Untuk melayani umat ya. Di situ. Berarti sebenarnya nggak ada satu titik yang ibaratnya menjadi belok gitu ya, tapi itu emang perjalanan Iya, bertahap ya. bertahap terus menerus sampai akhirnya menjadi lebih yakin dan Ya, akhirnya seperti sekarang ini ya. iya, betul. Oke. Nah, selama perjalanan Romo itu tuh yang dari awal menjadi misdinar, stasi, seminari dan sampai titik ini itu kira-kira bisa ceritakan nggak Romo? Suka duka yang dilewati itu apa aja? Tentu banyak sekali suka yang Romo alami ya. Sukanya banyak ya? Banyak sekali. Paling utama adalah ketika Romo melayani umat. Ya, salah satu tugas seorang Romo itu adalah menguduskan. Itu memberkati, memberikan sakramen. Dan kalau kita lihat sakramen-sakramen itu kan ada di titik-titik pentingnya manusia. Lahir Iya, dengan lahir. baptis ya, menikah dengan sakramen Menikah. pernikahan, dan juga mungkin perminyakan orang sakit ketika di saat kritis ya. Dan Romo merasakan kebahagiaan ketika mampu melayani di titik-titik itu, terutama menghantar mereka misalnya dalam keadaan kritis. Itu kebahagiaan luar biasa ketika Romo mampu memberikan pelayanan rohani. Ketika mampu mempersiapkan orang muda untuk menikah dan pada akhirnya memberkati mereka. Itu yang sangat-sangat luar biasa. Yang kedua, dengan menjadi Romo, Romo itu berjumpa dengan banyak orang dengan banyak kisah juga. Dari mulai anak-anak sekolah minggu itu ya, balita dan sebagainya, sampai yang lansia. Dan itu pengalamannya kaya dan Romo belajar banyak tentang kehidupan di situ. Nah, pelayanan itu kebahagiaan yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Kebahagiaan Betul. dalam pelayanan itu sungguh nilai yang sangat tinggi. Betul. Aku juga cukup tersentuh sih Romo pas yang tadi alasan pertama yang ibaratnya Romo tuh selalu ada di titik-titik terpenting orang gitu. Itu jujur kayak saya agak timbul perasaan untuk melakukan hal yang sama Romo. Wah. Karena itu cukup apa ya? Saya tidak bisa menjelaskan dalam kata-kata, teman-teman, seperti itulah yang saya rasakan. Dan eh, ini Romo, kalau seandainya ada mungkin beberapa teman-teman di sini yang juga merasakan panggilan yang seperti yang mungkin saya rasakan sekarang ini ya, itu pesan Romo apa terhadap mereka biar Ya, lebih yakin? pertama ya, jangan takut Jangan takut ya. untuk menjawab panggilan itu. Karena memang kadang-kadang kan di framing ya, panggilan itu penuh tantangan gitu kan. Ya, Romo itu, Romo malah mengatakan sebaliknya. Justru di dalam hidup yang penuh tantangan itulah hidup kita akan menjadi lebih hidup. Dengan ada tantangan kita mencoba untuk mencari solusi, untuk mencoba cara untuk bertahan ya kan, untuk membuat makna yang lebih dalam dari itu semua, dan itu jauh lebih
membuat kita hidup. Yang kedua, ya dunia tuh kadang-kadang memandang ya yang namanya menikah tuh normal. Iya. Sementara nggak menikah jadi romo abnormal. Iya. Nah, ini yang harus kita ubah dan harus kita pesankan juga kepada anak-anak bahwa sebagai pengikut Kristus, baik menikah maupun tidak menikah itu normal. Ya, karena panggilan kita itu entah menikah maupun menjadi selibat, imam, biarawan, biarawati itu adalah mencapai kekudusan. Mencapai kekudusan. Nah, itu. Maka yang terpenting ketika kita sudah mendengarkan itu, coba minta tuntunan Roh Kudus. Jangan sampai ya kita akhirnya memilih untuk menikah hanya karena pelarian nggak mau hidup kudus. Atau sebaliknya, kita menjadi romo karena pelarian sudah menjomblo terlalu. Waduh. Jadi nggak ada alasan jomblo nggak dipilih ya karena jadi romo. Ya, maka kalau teman-teman sudah merasakan panggilan, ayo segera kenali dan jawablah itu dan daftar seminari. Nanti di situ kita berproses dan kemudian kita akan semakin dimurnikan panggilannya. Nah, Oke. Baik, jadi seperti itu teman-teman, kalau seandainya teman-teman merasakan panggilan sedikit apapun itu, silakan langsung coba saja dan daftar di seminari atau mungkin hubungi romo parokinya sendiri. Karena ujung-ujungnya ntar juga bakal ada prosesnya tersendiri dan apabila cocok akan dilanjutkan menjadi ya sesuai panggilannya tersendiri ya. Jadi untuk video ini paling itu saja. Terima kasih banyak ya Romo. Dan terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Dari cerita oleh Romo dan Suster, kita dapat simpulkan bahwa dalam menjalani panggilan, itu lebih banyak suka yang didapat dibandingkan duka itu sendiri. Dan dalam menjawab panggilan, itu kita tidak perlu suara yang jelas yang menyuruh kita untuk menjawab panggilan tersebut. Tidak. Terkadang, sebuah keinginan kecil dalam hati, itu sudah menjadi alasan yang cukup untuk menjawab panggilan tersebut. Jadi mari teman-teman, kita masing-masing menjawab panggilan kita, sehingga kita bisa dipanggil menjadi sahabat seperjalanan.